Do that one dance, baby. That one dance. Pun tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak. Yang pertama ada sikap dan temperamen. Yang dimaksud dengan sikap di sini adalah evaluasi anak terhadap orang, objek atau peristiwa yang sedang, sudah atau akan terjadi. Walaupun anak masih kecil, dia bisa saja bersikap seperti orang dewasa saat dihadapi pada suatu masalah. Biasakan anak merasakan emosinya. Menurut Mauti dari UTMS Laboratory for Social Emotional Development, rasa kecewa atau emosi akan membantu anak menahan diri dari agresi dan perilaku antisosial lainnya. Penerimaan pada rasa kecewa adalah emosi yang penting untuk dimiliki, karena akan bikin anak berpikir tindakan selanjutnya. Sedangkan temperamen adalah gaya dan cara khas seorang anak dalam berperilaku dan menanggapi suatu hal. Temperamen setiap anak juga berbeda, ada yang pasif, aktif, bahkan agresif. Yang kedua ada tingkat aktivitas sosial. Anak yang jarang bersosialisasi cenderung memiliki sifat pendiam, sedangkan anak yang tingkat aktivitas sosialnya tinggi biasanya memiliki karakter supel dan aktif. Tinggi atau rendahnya aktivitas sosial anak sebenarnya bukan masalah, selama tidak mencapai titik ekstrim seperti terlalu banyak atau terlalu sedikit bersosialisasi. Alasannya adalah karena aktivitas sosial yang terlalu tinggi akan membuat mental anak cepat lelah. Sedangkan aktivitas sosial yang terlalu rendah akan membuatnya merasa kesepian dan tidak penting bagi orang lain. Yang ketiga ada contoh dan panutan. Sebagai bagian dari perkembangan sosial emosional anak, dia akan banyak meniru dan bereksperimen dengan berbagai perilaku atau untuk tahu mana yang dapat diterima dengan baik secara sosial. Karena itulah bagi anak yang masih banyak melakukan imitasi dalam proses pembentukan karakter dan pencarian jati diri, pengaruh orang tua serta orang lain yang ada di sekitarnya sangatlah besar. Anak akan melihat contoh dan panutan dari setiap individu yang ada di sekitarnya untuk belajar cara bersosialisasi, membuat keputusan, berperilaku, dan masih banyak lagi. Untuk membantu perilaku, pola pikir, dan karakter yang positif, orang tua dan semua orang yang ada di sekitar anak perlu terus memberikan contoh sikap dan perilaku yang positif untuk menjadikan panutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.